akan bersatu dengan Tuhan. Saat ini saat yang indah, ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk berhadapan langsung dengan Tuhan. Saat indah. Mari kita akan masuk ke hadirat Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita akan pujikan saat indah, saat bersama Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya yang berhiaskan kekudusan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang layak kita sembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita akan datang kepada Tuhan membawa hati kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Fokuskan hati kita dan berdiam di hadapan Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Halo Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Kembali berjumpa masih dalam suasana tidak bisa bertatap muka, tapi puji syukur kita semua diberkati ya, dengan kesehatan, tidak kurang satu apapun.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah sekitar 7 hari saya berada di rumah bersama istri dan anak menjalani isolasi mandiri. Seolah saya merasa dalam kondisi yang pengasingan. Ya, rasanya harus memerangi rasa jenuh, bosan, harus memerangi diri, harus bisa belajar mengendalikan diri yang biasa harus bepergian, harus keluar rumah, sekarang harus berada di rumah. Tapi bukan hanya itu, kondisi situasi yang saya alami, yang kami alami, justru berpikir terfokus untuk orang tua kami, Oma yang masih berada di ruang bangsa isolasi. Sudah 10 hari dalam kesendirian, kami tidak bisa menjenguk, kami apalagi menjaganya. Tapi sebagaimana yang harus kami lewati, pengasingan ini tentunya pasti ada berkat. Kenapa saya diizinkan dalam pengasingan? Sebagaimana kebenaran firman Tuhan bahwa damai sejahtera diberikan tidak seperti yang dunia berikan. Bisakah saya menikmati damai sejahtera? Bisakah saya mengalami sukacita? Sukacita yang dari Tuhan yang tidak diberikan oleh dunia ini. Ternyata terbukti. Saya diberkenan menikmati pengasingan, tetapi satu sisi bisa menikmati kekuatan, ketenangan, kedamaian, sukacita tidak hilang, karena memang sumber semuanya itu hanya di dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus. Damai sejahtera, kekuatan, kebahagiaan bersumber di luar Kristus, pasti saya kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Kalau sumber damai sejahtera saya sandarkan di luar Kristus, begitu tidak ada Kristus, saya tidak bisa menikmati. Tapi puji syukur kalau saat petang sore hari ini kita semua dikuatkan. Sama seperti saat situasi Yohanes berada di Pulau Patmos di pengasingan. Bukan kesepian, kejenuhan, kebosanan yang ada pada dia. Dan dia memang harus belajar memahami, menerima semuanya itu. Tapi pada akhirnya ia mendapatkan pewahyuan, penglihatan. Allah menyampaikan kebenaran dan Allah mengunjungi Yohanes. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di depan kaki Tuhan ternyata kita tidak ada apa-apanya. Kehilangan kekuatan, kehilangan sumber daya, bahkan seperti orang mati, tidak bisa merasakan bahagia, senang, sukacita. Tetapi akhirnya Yohanes bukan saja mendapat penglihatan, tetapi tangan kanan yang maha kuat itu diletakkan di atas kepala Yohanes, yang artinya mendapatkan kekuatannya Allah, kehidupannya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah.
Dan sabdanya berfirman, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saat Tuhan menghampiri kita, saat Tuhan menjamah kita, saat Tuhan meletakkan tangannya buat kita, mestinya kita juga tidak mengalami ketakutan. Saya harus memerangi rasa khawatir saya, ketakutan saya. Pikiran-pikiran yang mulai bertahta di luar kehendak Allah. Pikiran-pikiran yang mulai mengacaukan diri saya. Ya, kalau kami semua di rumah, sementara Oma sendiri di rumah sakit. Pikiran saya dibawa ke arah ke sana, membayangkan pikiran yang bukan-bukan. Nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Tapi puji syukur Tuhan menyampaikan kebenarannya, jangan takut. Oma di dalam tangan kuat kuasanya. Kami pun mendapat kebenaran firman Tuhan, jangan takut. Tuhan peduli. Tuhan hadir. Ada kekuatan yang baru. Bisa mengatasi ketakutan, kekhawatiran, rasa jenuh, rasa bosan. Dan bisa menikmati damai sejahtera, sukacita. Betul-betul diberikan Tuhan, karena sumbernya hanya pada Dia. Justru saat-saat di mana ada banyak hari-hari, ada banyak jam-jam, ada banyak waktu, saya pakai untuk banyak berdekat dengan Dia, membiarkan Dia berkarya, menuntun pikiran saya, batin saya, jiwa saya, dan kami berserah pada rencana Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Kami mencoba untuk menjalaninya sebagaimana kehendak Allah. Ada damai, ada ketenangan. Oleh karena kasih Allah yang luar biasa. Bisakah di masa pengasingan mengalami sukacita, damai sejahtera, selama tidak terasing dari hadirat Allah, mengalami sukacita dan damai sejahtera? Tetapi selama terasing dengan Allah, pasti akan kehilangan damai dan kehilangan kekuatan, kehilangan sukacita. Pada waktu melihat Dia, kita tidak punya kekuatan apapun. Tetapi puji syukur, tangannya menjamah dan memberkati kita. Ada kekuatan yang baru. Buat Bapak Ibu Saudara, jika diizinkan di masa-masa pengasingan, itulah ujian iman kita yang sesungguhnya. Saat dalam pengasingan kita bisa menikmati sukacita damai sejahtera, berarti kita sudah bertumpu pada sumber sukacita damai sejahtera yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Namun pada saat kita dalam masa pengasingan dan kita semakin terpuruk, semakin takut, semakin gelisah, kita sungguh-sungguh terasing daripada hadirat Allah. Kita tidak bertumbuh pada sumber kekuatan kita yang sejati. Tetap melekat pada Dia dan rasakan kuasanya, kehadirannya yang memberkati. Pasti kita akan menikmati damai, ketenangan, karena menghadirkan kekuatan Allah. Bertumbuh pada kekuatan Allah, menyandarkan hidup pada kekuatan Allah, menyandarkan pengharapan kita hanya kepada kekuatan Allah saja.
Disinilah kita diuji, terasing dari dunia, tetapi dekat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan dunia, tetapi terasing dari Tuhan. Berkat yang saya peroleh saat di pengasingan semakin memberkati, bahwa tidak dipengaruhi dunia. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan berangkat dari sumber Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari berdoa sama. Bapa Surgawi, sore petang hari ini umat-Mu Gereja Baptis Indonesia Colomadu bersama-sama menaikkan doa syafaat dari tempat masing-masing, menyatukan iman hati pengharapannya ya Allah, untuk terus memohon kepadamu, berkenan kiranya persoalan yang hadir di bumi ini melalui coronavirus, kami mampu belajar supaya sungguh-sungguh kami mendapat kekuatan yang baru. Jika Kau izinkan kami mengalami bagian di dalamnya, Tuhan bersabda, jangan takut. Beri kekuatan yang ekstra untuk negeri kami, untuk bangsa kami, untuk para pengusaha, pelaku ekonomi. Beri semangat yang baru, beri jalan keluar yang baru. Pemerintahan kami juga Tuhan berkati supaya mereka juga semua mampu mencari solusi-solusi oleh karena rahmat-Mu saja. Tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, umat-Mu GBI Colomadu, mereka semua dalam kondisi yang baik. Jauhkan dari paparan COVID. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami makin lekat, tidak terasing dari hadirat-Mu, makin dekat melekat kepadamu, dan beroleh kekuatan dan tidak takut menghadapi sekeliling kami yang memang bisa menakutkan. Kami sandarkan pengharapan doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan.
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allahnya, tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku